intelligence itu sama aja ya. Kita lihat di sini kita akan belajar apanya sih Bu? Peluang tantangannya di era digital. Oke, anak-anak ibu tanya, ada nggak dari kalian yang pernah pakai ini kecerdasan artificial? Pernah saya. Atau AI? Pernah? Hah? Keren, oke, keren. Ada lagi nggak yang misalnya kamu ngerjain PR tuh? Coba angkat tangan yang pernah ngerjain PR menggunakan ChatGPT. Saya. Loh, banyak bener ya, Masya Allah ya. Jadi nyontek namanya ya. Jadi anak-anak, kita boleh tuh menggunakan, tapi harus dengan bijaksana. Terus ngapain sih kita belajar-belajar kayak gini? Kita harus tahu nih buat apa ya. Nah, kita harus paham dulu nih konsep dasar AI supaya nanti kita tambah pinter, bukannya tambah bodoh. Ya, karena kita ketergantungan. Lalu ada potensi, kita harus tahu nih potensi apa, peluang apa dari AI atau KA tersebut, ya. Apa yang nanti kita bisa pelajari. Tantangannya juga gimana nih, tantangan dalam penggunaannya. Terus ada nggak sih etikanya? Kita harus pahami. Ada nggak etika untuk memakai kecerdasan artificial? Ya, kalian udah tahu belum? Misalnya pernah lihat nggak yang diganti kepalanya? Misalnya badannya itu jadi tadi badannya udah didandanin cantik kayak pengantin, kepalanya diganti sama kepala kamu. Pernah nggak gitu? Ya. Nggak pernah. Mengganti mukanya, ganti muka masukin. Iya, nanti kalian kita akan coba pelajari ya sedikit ya. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak? Kira-kira kecerdasan artificial itu apa? Udah pernah dengar belum? Belum. Kita lihat ya. Apa sih kecerdasan artificial itu? Nah, coba dibaca tolong Alvaro. Kelihatan? Oh, ada minus ya. Coba anak-anak, ini adalah mesin engine, mesin yang diciptakan meniru manusia, bukannya jadi manusia tapi meniru. Apapun yang diajarin nanti akan ditiru. Ya, misalnya kita masukin apa nih? Kalian misalnya ikan ya, ada ikan. Kita masukin gambar ikan, ada ikan mas, ada ikan lele, ya. Ada ikan apa lagi? Ikan hiu kita masukin. Kalau kalian masukinnya salah, misalnya kalian masukin kodok, ya, masukin kodok, terus kalian masukin kambing. Nah, ketika membaca, maka kecerdasan artificialnya jadi error. Ketika kamu masukin gambar kambing, dia bilang ikan, seperti itu, ya. Tapi kalau kalian masukin betul, maka dia akan menjawab dengan betul, ya. Jadi jangan sampai salah memasukkannya, ya. Jangan sampai inputnya salah, maka outputnya salah. Ya. Nah, anak-anak, coba kalian lihat. Ini ada karakteristik. Kira-kira kebaca nggak nih? Baca ya. Nah, ibu deh ini. Coba nih, minta tolong sekarang Askia baca karakteristik nomor 1. AI bisa mempelajari pola dari data machine learning. Contoh aplikasi penerjemah belajar dari ribuan kalimat agar lebih cepat. Oke, jadi anak-anak ada kemampuan belajar, namanya learning ability. Kalian lihat, AI bisa belajar pola data yang tadi disebutkan. Nanti ada aplikasinya ya. Apa sih
machine learning. Contoh aplikasinya penerjemah belajar dari ribuan kalimat. Jadi masukinnya sampai ribuan kalimat ya. Belajarnya si AI ini. Coba yang nomor 2 dibaca Pak Tony. Membuat beradaptasi. AI mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru atau kata yang hilang, membuat sistem koordinasi tulang bebas dan selera pengguna. Nah, contohnya kalian pernah lihat YouTube nggak? Nah, contoh kita mau nonton filmnya, film apa, action. Ya, nonton nih, misalnya ada Rainbow kalau zaman dulu, atau film pahlawan yang zaman sekarang apa tuh, yang robot-robot? Apa? Ultraman ya. Terus nanti ketika kamu udah selesai nonton, si AI ini ngebaca, oh kamu suka nih film-film tentang pahlawan-pahlawan. Nanti dimunculkan lagi tuh film-film pahlawan. Seperti itu ya. Jadi banyak film-film pahlawan di bawahnya. Begitu juga misalnya Amel suka dengerin lagu. Jadi di YouTube dipencet lagu-lagu romantis. Nanti akhirnya keluar lagi tuh otomatis banyak lagu romantis seperti itu. Dia membaca ya. Coba nomor 3. Nomor 3 Iza coba kita. Pemrosesan. Data cepat dan akurat. AI mampu mengolah data dalam berbahasa dengan kecepatan tinggi, jauh lebih cepat daripada manusia. Menurut dia jauh lebih cepat ya. Mengolah data dalam jumlah besar. Ya, kalau di kantor-kantor ya, banyak data nih yang masuk. Contohnya gini aja deh, yang kalian tahu jalan tol nggak? Jalan tol kita masuknya ada yang nungguin nggak sekarang? Nggak ada. Kalau zaman dulu ada nungguin tiap-tiap pintunya. Sekarang tinggal ngetek. Yang masuk ribuan mobil ya. Tiap hari bolak-balik. Nah itu nanti sama AI langsung dioptimasi, langsung dihitung jumlahnya, cepet sekali ya. Dia untuk menghitungnya. Seperti itu ya. Nomor 4 yang coba kita tolong sama siapa namanya deh? Ida. Ini nomor 4 Ida. Oke, facial connection. Kalian pernah nggak yang lihat HP-nya nih biar nggak bisa dibuka sama orang pakai wajah kita? Ya, ya tahu kan? Pakai wajah kita atau pakai sidik jari kita, ya bisa. Ini namanya mampu mengenali pola, ya. Lalu yang kelima nih, pengambilan. Coba tolong dibaca. Iya. Decision making. Iya. Iya, anak-anak sekarang di luar negeri udah mobil tanpa supir. Di Cina ya, di Jepang sudah ada. Jadi mesen taksi yang datang cuma mobilnya aja ya. Nanti kita tinggal letak, kebuka pintunya, kita masuk. Dianterinnya itu sesuai dengan apa nih? Sesuai dengan tujuan pertama kita masukin. Masuk. Ya, itu kalau misalnya nabrak gimana? Sama dia udah disetting jalanannya ya, ada kameranya. Jadi nanti AI ini bisa tahu nih, lampu merah berhenti dia. Belok kiri, belok kanan dia udah tahu ya. Nah disinilah dia bisa membuat decision making, membuat keputusan. Coba nomor 6. Kalau dibaca kelihatan nggak saya? Ji, kelihatan nggak? Kalian nggak usah bikin baju dulu. Iya, bisa bekerja mandiri tanpa jarakan. Kalau di pabrik bikin mobil,
Itu dia udah otomatis ya. Mereka langsung kerja. Kita cuma pencet tombolnya, mereka langsung jalan sesuai dengan apa yang diprogram, ya. Nah, kita ini, halo. Kalau kalian dengar suara ibu tepuk 1 kali, dengar suara ibu tepuk 2 kali, kalian dengar suara ibu jentikan jari. Oke, perhatiannya. Ya, jadi anak-anak, ini sangat-sangat luar biasa. IA ini berkembang dengan sangat cepat. Bahkan sekarang ada robot-robot buat AI untuk bisa melayani serving. Jadi ada restoran yang pelayannya dengan robot. Oke, yang 7. Nah, ini yang disebut 7 nih, 7. Coba dibaca Jovan. Nah, anak-anak, ketika kalian nanti tidak belajar, ya, maka kecerdasan tiruan ini nanti bisa jadi berbahaya buat kita. Karena apa? Karena dia itu bisa berpikir bernalar dan memecahkan masalah. Begitu. Kalau kalian tidak mau belajar juga, kalian nanti tergerus, ya. Nanti kita pekerjaan bisa diganti sama AI semua, gimana? Kalian kerja, ya kan? Iya, contohnya di jalan tol. Dulu orang semua tuh setiap minggu, sekarang mesin, diganti mesin, ya kan? Tempat parkir sekarang pakai apa? Mesin. Ada orangnya, cuman di tap gitu doang, ya. Banyak sekali pekerjaan. Kalian tahu nggak? Di Monas, Taman Monas. Nah, kalau zaman dulu tuh ada yang bagian nyiram tanaman tuh, gitu tuh. Kalau zaman sekarang udah ada ini muncrat dia, setiap 3 jam sekali di setting. Ya, udah nggak perlu lagi orang untuk menyiram. Dan banyak sekali pekerjaan yang nantinya akan digantikan sama siapa? AI. Maka dari itu kita harus tahu apa saja peluangnya. Nah, oke. Kita lihat ini namanya karakteristiknya, ya. Jadi AI itu punya kemampuan belajar. Mesin learning. Kalian juga bisa belajar. AI juga punya kemampuan beradaptasi dengan situasi baru yang berubah. Dia bisa memproses data dengan cepat dan akurat. Apalagi, lalu dia mampu mengenali pola. Juga bisa mengambil keputusan secara otomatis. Dia juga bisa otonomi nih, pikir sendiri. Dia itu kecerdasan tiru. Dia punya kecerdasan. Bu, kayaknya berbahaya dong. Kira-kira berbahaya nggak menurut kamu nih? Berbahaya apabila kita tidak bisa apa nih? Kita tidak bisa mikir. Oke. Kita ketergantungan. Bahaya dong kalau kita ketergantungan. Nanti yang ngerjain mesin semua, kalian enak-enakan. Nah, nanti ketika mesinnya nggak ada, atau ketika mesinnya menjadi lebih pintar dan lebih pintar lagi karena dia belajar, maka amat sangat berbahaya untuk manusia. Tapi apakah bermanfaat nih? Menurut kalian bermanfaat gak? Bermanfaat. Coba nih, dulu itu pernah operasi, ya. Operasinya operasi mata. Itu di layar kecil banget. Mata itu mikron, adanya di dalam banget, ya. Itu butuh sekali AI ini, ya, untuk melihat ke dalam berapa mili gitu, ya. Kan mata kecil sekali, ya. Masukin jarum ke dalamnya, masukin kamera ke dalamnya, kecil banget, ya. AI ini sangat berguna. Kita coba lihat nih. Nah, ini nih. Ada di bidang kesehatan, ya. AI ini bisa nih mendiagnosis penyakit, ya, membantu pada saat operasi presisi, bisa membantu. Lalu kita lihat di bidang pendidikan,
IA juga bisa bantu ternyata ya untuk pembelajaran adaptif dan belajar digital. Di bidang transportasi bisa nggak tadi? Bisa. Ada mobil yang nggak pakai supir ya. Bisa navigasi, pernah pakai apa nih? Kalau yang petanya kemana ya? Pakai apa tuh? Google Map, pintar. Siapa yang pernah pakai Google Map? Iya, pasti pada bisa nih pakai Google Map. Ini namanya navigasi cerdas. Padahal kita nggak tahu di daerah mana, tiba-tiba diarahkan sama lalu bidang bisnis ya, layanan otomatis dan analisis konsumen. Contohnya saham-saham, IA langsung nih, oh saham ini naik, saham ini turun, sama dia dianalisa ya anak-anak ya. Nah terus gimana sih hubungannya sama manusia nih anak nih? Ini perbedaannya, kecerdasan artifisial sama kecerdasan manusia. Kira-kira perbedaannya apa? Coba Ibu minta tolong dibaca nih. Amel, kelihatan? Baca? Oke, coba dibaca. Kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi, belajar dari data dan program yang diberikan, hanya memahami hal yang ada dalam datanya saja. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Ya betul ya. Jadi kalau kecerdasan artifisial, AI, robot ini nih, kita bilangnya KA ya, kecerdasan artifisial ini, dia tidak punya perasaan, tidak bisa jatuh cinta ya. Robot tidak bisa jatuh cinta, cuman mengikuti instruksi aja. Kamu masukin instruksi apa, jalan di jalan, belok kanan di belok gitu ya. Lalu belajar dari data dan program yang diberikan. Nah kalau programmernya ini jahat ya, dia pengen membobol bank, wah itu bahaya ya, karena dia belajar dari data. Ada yang namanya hacker, wah tugasnya itu bukan tugas ya, dia itu menghack komputer ya. Nah ini jangan ditiru ya. Lalu hanya memahami hal yang ada dalam datanya saja sesuai perintah. Makanya kalau kalian nonton film-film robot, ada robot yang jahat, ada robot yang baik, karena tergantung programnya. Nih hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, tidak bisa berpikir berdasarkan perasaan ya. Nah coba kalau kecerdasan manusia, minta tolong nih dibaca sama Tata, kelihatan? Oh bisa, coba dibaca. Bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan, juga kreatif untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Bisa memahami konteks yang luas. Bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Oke, terima kasih Akar ya. Jadi anak-anak, kalau manusia Allah ciptakan lebih canggih lagi. Karena yang menciptakan komputer, internet, AI itu siapa? Manusia. Harusnya lebih canggih lah dan memang lebih pintar ya. Karena manusia itu bisa berpikir sendiri dan punya perasaan. Gitu ya. Kasihan gitu kan. Coba yuk, ada perasaannya marah, ya sedih dan lain-lain ya. Kreativitas untuk berinovasi. Kalau AI hanya membaca apa yang pernah dimasukin aja, dia membaca, tapi dia tidak bisa berkreativitas. Misalnya ada contoh-contoh bikin tas, cara-cara bikin tas. Udah karena yang dimasukinnya hanya dua saja yang ditampilkan. Tapi kalau manusia, dari contoh yang diberikan dua, dia bisa menghasilkan puluhan bentuk lain. Ini manusia ya. Ini yang ada di otakmu itu lebih hebat lagi ya. Oh, kita bikin seperti kumbang bentuk tas, kita bikin seperti itu ya. Manusia bisa kreativitas, menciptakan ide baru, bisa belajar banyak hal yang berbeda ya, beradaptasi dengan lingkungan dan berinteraksi sosial, memahami konteksnya yang lebih luas ya. Nah
Yang terakhir ini dia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan ada emosi, nilai moral, dan etika. Ya. Kalau di misalnya nih di pengadilan, ya hakimnya ini AI, wah terbukti bersalah, ya kan? Dia merencanakan pembunuhan, sok diketok palu langsung 50 tahun, gitu ya. Langsung. Tapi kalau hakimnya manusia berbeda nih, dia ada pertimbangan lain ya, ada emosi, nilai moralnya. Kenapa nih dia membunuh, kan? Oh ternyata dulunya keluarganya juga selalu disakitin setiap hari, ada ceritanya ya, macam-macam disiksa setiap hari dan lain-lain ya. Walaupun dia bersalah, tapi bisa mengurangi hukuman seperti itu ya. Jadi hukumannya nggak 50 tahun, misalnya jadi 40 tahun, seperti itu ya, karena ada pertimbangan lain. Karena kalau pakai komputer tidak ada tawar menawar, kan udah diputuskan, dituliskan datanya A, ya udah A. Kalau manusia enggak bisa, masih bisa berubah sesuai dengan emosi, nilai moral dan etika. Itu contohnya ya. Lalu ada peluang nih. Coba, kayaknya sepi banget kasih. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, walaupun bagaimanapun kita harus tahu nih apa sih peluang dari AI atau KA, kecerdasan artifisial ya. Coba Nadia dibaca, apa sih peluangnya? Peluang dari adanya AI: 1. Efisiensi dan otomatisasi, inovasi produk dan layanan, akses informasi lebih cepat, peningkatan keamanan cyber ya. Jadi kalau ada AI lebih cepat efisiensi waktunya, ya, lebih cepat ngerjainnya. Kayak kamu ngerjain PR lebih cepat ya kan? Sama balik-balik buku gitu kan sampai 1 jam. Oh, ada AI 5 menit udah langsung ketemu jawabannya. Banyak 5 menit malah ya. Dan otomatisasi ya, otomatis artinya ya, segala sesuatu otomatis. Contohnya nih, rumah kosong ditinggal, ya kan? Kalau malam ketahuan nih rumah kosong nih, bisa dirampok karena gelap semua. Tapi sekarang ada programnya nih, bisa buat nyalain rumah pakai HP ya, pakai aplikasi. Terus bisa nyalain dari jauh TV, nyalain kamera dari HP, itu otomatisasi. Jadi bisa lebih safe ya. Lalu yang kedua, inovasi produk dan layanan ya. Nah ini banyak juga nih inovasi produk dan layanan. Biasanya nih di market yang modern ya. Lalu akses informasi lebih cepat. Kalian mau apa? Contohnya kayak tadi tuh, pakai Gmaps ya kan, lebih cepat kan? Daripada kalian buka map yang di peta gitu kan. Waduh ini belok mana nih gitu kan. Kalau Gmaps enak, lebih cepat ya. Lalu ada peningkatan keamanan cyber. Contohnya di bank-bank tuh, kalian tahu bank kan, pernah nyimpen duit di bank nggak? Nah, iya bisa dihack sama orang. Makanya dengan AI ini peningkatan keamanan cybernya ini lebih tinggi ya. Nah, ada peluang, ada juga tantangan ya. Tantangannya apa sih? Coba nih dibaca, satu nih tantangan. Tantangan dari keseluruhan. Nah, Pengaturan teknologi, keselamatan data dan informasi, ya. ras dan diskriminasi, algoritma, ketergantungan teknologi. Nah, ini dia. Nah, pengangguran teknologi yang tadi Ibu jelaskan. Jadi itu kan nyala sendiri, ya kan? Kalau enggak kan dia butuh satpam. Di rumahnya dia butuh satpam. Satpam buat nyala-nyalain, kalau malam buat jagain rumah, ya kan? Kalau udah ada AI kan ntar kalau ada yang masuk dia bisa nyala sirine sendiri, manggil polisi sendiri, udah otomatis ya, nggak perlu dijagain lagi. Jadi nggak butuh orang buat jaga rumahnya. Terus juga kalau
tadi di restoran biasanya ada pelayan, sekarang pakai robot, AI. Perlu lagi pelayan nggak? Enggak. Jadi banyak pengangguran teknologi karena ada teknologi, jadi orang manusianya menganggur ya. Karena oleh sebab itu nih kalian harus tahu, karena kedepannya kalian nanti akan bersaing ya dengan kecerdasan artifisial. Keamanan data dan privasi, karena semua masuk datanya ke internet, komputer, ya ini bahaya. Bisa dibaca semua nih, sama si kecerdasan artifisial. Ya bisa dihack. Kalau orangnya pinter banget nih, manusianya pinter banget, wah dia bisa masukin kode-kode, coding-coding. Nah itu dia bisa nge-hack. Ya. Bisa keamanan data dan privasi ini kebuka semua. Misalnya kalian masukin KTP-nya nanti diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti bisa buat utang tuh sama dia. Bahaya kan? Kalau bisa masuk judi online kan pakai KTP tuh. Nah, jadi data keamanan pribadi bisa tidak aman ya. Jadi ada dua nih, bisa aman dan ditingkatkan, namun di sisi lain tidak aman juga gitu ya. Nah, bias dan diskriminasi algoritma. Ini biasnya adanya perbedaan data gitu. Bias itu kayak tadi tuh masukinnya salah, jadi ada kesalahan. Ada biasnya. Diskriminasi algoritma. Makanya harus selalu tetap manusia melihat bagaimana nih pemasukan input datanya benar atau belum ya. Nah yang terakhir, nah ini yang bahaya, ketergantungan teknologi. Ketika kita udah ketergantungan sesuatu, contohnya HP, kita udah ketergantungan. Ketika kita nggak pakai HP atau HP-nya rusak gitu ya rusak, bingung mau ngapain, biasa main game, biasa lihat-lihat YouTube dan WA dan lain-lain. Kalian karena udah nggak biasa main sama teman lagi, udah nggak biasa sosialisasi sama teman, main-main misalnya yang biasa kita main karet gitu ya, dan main congklak, udah nggak biasa. Biasanya megang HP, udah ketergantungan teknologi, bingung ya. Kalian pernah naik kereta nggak? Semua orang duduk, nggak ada tuh yang ngobrol, semuanya asik main game. Iya HP, nggak tahu apa yang didengar, mungkin ada yang lagu, ada yang main game dan lain-lain ya. Ini tidak lagi bersosialisasi. Ini kira-kira bahaya nggak? Bahaya kalau di rumah ayahnya main HP, ibunya main HP, anaknya main HP, nggak ada yang ngomong, ya kan? Iya apa enggak? Iya. Yang masak siapa? Nah, ya. Jadi kita harus tahu nih batasannya, ya anak-anak. Ternyata nih kita ada etika dan regulasi. Etika. Ini etika dan regulasi. Buat kebaikan manusia. Ya, ada etika. Nah, gimana sih etikanya, Jovan? Terus regulasinya gimana? Nah, belum baca di belakang. Regulasinya gimana? Kelihatan nggak? Iya, jadi regulasi itu aturan ya. Kalau etika, nah kecerdasan artifisial harus digunakan untuk kebaikan bersama. Jangan kalian biasanya nih, coba misalnya ibu tanya nih sama kamu, ya pakai ini aja dulu deh, TikTok, masukinnya yang nggak jelas nih, muka temannya misalnya dibuat jadi kayak badut ya, nah kamu posting kayak gitu, ya temennya kira-kira malu nggak? Malu, nggak boleh muka temennya dirubah-rubah, ya nanti kamu ketawa hahaha, nanti orang nge-like, ini tidak ya kita harus tahu etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial ya.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini juga harus dilindungi ya, nggak boleh sembarangan. Lalu regulasinya ada transparansi sistem KA, ya akuntabilitasnya juga. Jadi nanti hati-hati karena nanti ada undang-undang. Jadi kita bisa dihukum kalau misalnya sembarangan. Ya. Nah, apa sih perannya anak-anak nih? Peran kita nih sebagai anak muda. Kalian kan nanti jadi dewasa ya, tambah besar. Tambah besar atau tambah kecil kira-kira? Tambah kecil. Tiga tambah kecil, tambah besar ya. Tambah besar berarti kalian jadi generasi muda yang harus udah siap. Nah, gimana nih? Pertama kita harus bagaimana kira-kira? Coba Amel, gimana Amel? Peran generasi muda. Memahami cara kerja KA. Betul. Mendorong transformasi digital ya. Jadi kita tahu bagaimana sih cara kerja kecerdasan artificial. Tadi kita input masukin data dulu ya. Nah, lalu nanti ada outputnya. Jadi jangan sampai salah masukinnya. Lalu mengembangkannya nih secara etis dan adil. Tadi kita udah belajar etika ya. Terus kita nanti kalau sudah besar kita bisa mengembangkan, kita bisa belajar ya, dan menggunakannya secara etis dan adil. Lalu memanfaatkannya secara positif. Jangan tadi muka temannya dirubah-rubah jadi badut dan lain-lain ya. Tidak boleh. Jangan membuli di medsos ya, nggak boleh. Lalu pendorong transformasi digital. Nah, coba anak-anak sudah tahu belum nih? Tadi apa sih Kak itu? Nah, coba. Kecerdasan artificial itu kepanjangannya. Tadi apa itu Kak? Iya, kecerdasan tiruan, betul. Kecerdasan tiruan yang meniru siapa tadi? Meniru manusia, ya. Meniru manusia. Kita lihat nih kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa apa? Perubahan yang besar di berbagai bidang. Bidangnya apa aja tadi? Ada? Ingat ya? Bukan tuh yang operasi tadi. Bidang kesehatan, pintar. Oke, bidang apa lagi tadi? Kita nih di sini bidang apa nih? Kita Pendidikan. Bidang pendidikan, betul. Ayo, apa lagi? Yang ada kereta tuh tadi. Bidang apa? Transportasi. Transportasi. Oke, satu lagi bidang apa? Ayo bidang apa? Lupa nih. Bidang apa nih? Bidang bisnis. Bisnis. Ya, oke. Oke, jadi anak-anak, itulah tadi sekilas tentang kecerdasan artificial. Sekarang kita akan cek apakah kalian sudah pernah menggunakan ChatGPT? Punya Nanti kita bagi per kelompok nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Apa aja tugasnya nih? Tugas kelompoknya bisa dibaca. buat poster. Poster sederhana. Iya. Oh, yang kedua dulu KA, manfaat KA. Manfaat adalah bidang kesehatan. Buat gambar. Nomor 1, bermanfaat KA dalam bidang transportasi. Nomor 2, bermanfaat KA dalam bidang pendidikan. Oke. Kita langsung presentasikan. Oke, kelompok 1 maju dulu nih, kelompok 1. Kelompoknya Kiza. Kita langsung pakai ini aja, yuk. Ya. Ini Kiza. Nah, coba. Sama. Sini silakan. Ya. Iya, udah. Udah. Oke. Terus oke. Oh, dijago nih. Coba buatkan apa lagi?
pakai tolong dong. Kita biasakan kata-kata yang baik ya. Tolong, maaf, apalagi. Nanti dia salah, kamu masukin kata perintahnya loh. Langsung cepat. Oke, nanti bisa dilihat lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa itu kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan. Manfaatnya menyelesaikan masalah kompleks. Yang kedua, mengotomaskan tugas-tugas. Ayo, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bidang transportasi. Apa itu Pak? Manfaatnya mengurangi kemacetan, efisien dan meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi waktu tempuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pemanfaatan KA dalam bidang bisnis. Pemanfaatan KA dalam bidang bisnis meningkatkan efisiensi bisnis, cepat dan tepat waktu. Oke, kelas 5A. Namanya kelas 5A ya. Oke, ini kita masukin aja 5A. Kita mulai kuis. Ayo, silakan. Siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud kecerdasan artifisial? Oke. Yang depan dulu nih. Coba boleh dipencet. Satu nih, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan AI? Oke, bagus. Lanjut, ketik lanjutnya. Yang nomor 2, siapa yang bisa jawab? Manakah contoh AI yang sering kita temui? Oke, coba. Gantian, oke? Televisi. Oke, lanjut. Oke, sip, pintar. Yang nomor 3, apa manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari? Oke, atas. Iya. Coba yang mana? A, B, C, D. Ayo. 3, 2, 1. Ya, pencet. Langsung lanjut. Oke. Nomor 4. Apa tantangan, resiko? Coba, iya, coba yang belakang. Udah tinggi bener itu. Kalah tiang ya. Oke. Tantangan atau resiko utama dari AI. Oke, lanjut. Sip. Yang terakhir, bagaimana sikap yang baik dalam menggunakan? Oke. Bu, saya Bu. Oke, yang mana nih? Oke, lanjut. Sip. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Kalian dapatkan nilai 100. Alhamdulillah, ya Robil. Amin. Berarti pembelajarannya alhamdulillah kalian sudah pahami ya.
meniru yang kecerdasan manusia. Kita sekali ya. Anak-anak, kesimpulannya kita semua